Karena ada orang yang masuk surga karena dosanya. Ada orang yang masuk neraka karena ketaatannya. Kemudian yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak, maka ingat jemaah, sebagian kita bacaan Qur'annya kurang baik. Padahal udah pengen banget ketika di rumah maupun di luar rumah anak pakai cadar. Tapi karena kampung anak kalau melihat orang yang pakai cadar itu sinis dan menganggap itu ajaran Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, yang Ustaz jelaskan mengenai sombong. Jujur ini sering Ana rasakan atas diri saya. Sudah alhamdulillah hijrah dibanding suami Ana. Perasaan itu muncul selalu karena setelah Ana hijrah justru melihat suami sangat jauh sekali dari agama. Namun tidak mau belajar agama sama sekali. Seperti setiap subuh dibilang jangan tidur, selalu tidur. Disuruh baca Iqra, males Kak. Diajak dengar kajian juga tidak mau. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya hibbati fillah, kita perlu jaga hati ya. Karena ada orang yang masuk surga karena dosanya. Ada orang yang masuk neraka karena ketaatannya. Kok bisa? Ada orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat. Dia menyesali dosa yang dia lakukan. Dia terhantui dengan dosanya. Dia terus minta ampun sama Allah, akhirnya masuk surga. Karena dia merasa, ya Allah, aku banyak dosanya. Yang masuk neraka dengan ketaatannya, karena dia berbuat ketaatan, dia banyak ibadahnya, akhirnya dia jadi ujub dengan dirinya sendiri. Merasa lebih baik. Dan terkadang sudah mulai meremehkan orang lain. Ini sombong nantinya. Hanya masuk neraka gara-gara itu. Maka bagaimana menghilangkan perasaan itu? Hendaklah engkau melihat besarnya nikmat yang Allah berikan. Dan lihat bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan. Betapa kecilnya ketaatan yang kita kerjakan. Sehingga kalau kita melihat kepada kebesaran Allah dan kekurangan diri kita, hilang tuh ujub, hilang tuh sombong. Kita yang ada istighfar. Kemudian yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak, itu ketika datang kematian. Engkau belum mati sekarang. Bagaimana matimu? Kita nggak tahu. Makanya ada orang-orang di masa Nabi SAW matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hilangkan perasaan merasa lebih baik ini dan itu, tapi yang ada adalah kasih sayang buat suamimu. Kesian suami. Aku ingin suamiku jadi lebih baik. Aku ingin dia menjadi imamku. Sehingga masuknya bab itu bab mengajak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kau bagaimana mengajak suami? Dan dalam rangka mengajak suami ini, ketahuilah beda ya, yang namanya suami ngasih tahu istri sama istri ngasih tahu suami. Karena istri ngasih tahu suami berarti istri ngasih tahu komandan. Kita tahulah kalau anak buah ngasih tahu bos itu agak berat. Bagaimana sikapnya? Maka perlu ada pendekatan. Kalau tadi suami mungkin belum mau baca Iqra ya, maka ingat jemaah, sebagian kita bacaan Qur'annya kurang baik. Padahal udah hijrah. Udah berapa lama engkau hijrah? Engkau udah perbaiki gak bacaan Qur'anmu? Ya kan baca Qur'an gak wajib. Ya, kecuali ketika sholat. Tapi Qur'an ini petunjuk loh. Setiap huruf kita dapat 3. Setiap huruf kita dapat 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Disinilah bagaimana seorang istri menyemangati suami dengan menceritakan keistimewaan tersebut. Bicara diajak kajian nggak mau,
Duduk sama suami, bang ternyata kajian itu bisa mendapatkan ini dan itu macam-macam. Mungkin dia belum tertarik. Baca Quran sampaikan keutamaannya, mungkin dia sekarang belum tertarik. Nanti ada waktu lain, sampaikan dengan cara yang lain. Karena masalahnya adalah keimanan yang masih lemah. Ajak ziarah kubur untuk mengingat kematian. Maka tugas istri adalah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau ternyata mentok, ya mau diapakan lagi? Doanya, semoga Allah memberikan hidayah kepada suami. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya simpulkan jadi satu mengenai cadar, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, Ana pengen banget ketika di rumah maupun di luar rumah Ana pakai cadar. Tapi karena kampung Ana kalau melihat orang yang pakai cadar itu sinis dan menganggap itu ajaran Wahabi, jadi Ana malu. Ketika Ana keluar rumah pakai cadar, jika ada orang yang pakai hijab saya dibilang pakai mukena. Ana mohon nasihat Ustadz agar senantiasa istiqomah untuk menutup aurat secara sempurna. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Nah, jemaah. Ya. Ini bicara penampilan. Muslim itu dan muslimah itu ada seragamnya. Walaupun seragamnya itu tidak ditentukan warnanya, modelnya, tapi ada yang namanya pakaian muslimah, ada pakaian muslim. Yang di masyarakat sebenarnya mereka tahu. Makanya ada toko jual busana muslim. Berarti ada busana yang non muslim, seakan-akan seperti itu. Baik, apa yang harus dilakukan? Bicara cadar. Cadar ini memang ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mewajibkan, sebagian menjadikannya sebuah kemuliaan. Artinya hukum cadar itu dibaca di buku-buku fikih, ada di sana. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian orang yang berpikir bahwasanya orang itu pakai jilbab syar'i itu kalau mau pengajian. Sehingga pulang dari pengajian dibuka. Dia pakai rok pendek, pakai daster, keluar rumah. Karena dalam pandangan dia, ini seragam pengajian. Bukan. Jilbab itu seragam muslimah. Kalau kita lihat orang-orang di perusahaan kok taat banget sih dia. Disuruh pakai baju warna kuning, pakai warna kuning. Disuruh pakai baju warna oranye, warna oranye. Warna coklat, warna coklat. Suruh pakai sepatu, sepatu. Dipakai sama dia. Suruh pakai dasi, pakai dasi. Taat banget engkau. Aturan siapa ya? Aturan perusahaan, Ustaz. Anak kan cari makan di situ. Mau nggak mau, anak walaupun nggak suka pakai sepatu, anak pakai, Ustaz. Anak nggak suka pakai baju warna, kuning ini, Ustaz. Tapi mau gimana lagi? Masa kita lebih taat dengan aturan yang dibikin manusia daripada aturan Allah Azza wa Jalla? Nah, hanya saja bagaimana sikap seorang wanita nih. Maka engkau harus sabar. Kalau bicara cadar, mungkin tadi kalau lingkungannya kurang mendukung, boleh engkau tidak pakai cadar, tapi pakai jilbab yang syar'i. Ustaz, tadi kan kalau pakai jilbab panjang dikatakan pakai mukena. Iya. Memang pakaian muslimah tuh mukena. Yang seperti itu tuh. Makanya kenapa kalau orang belajar fikih sholat, ketika dia membaca di antara syarat sholat itu menutup aurat, bagaimana menutup auratnya? Ya pakai mukena tuh. Pakai pakaian seperti itu. Iya. Masa sholat menutup aurat, kemudian di luar dibuka auratnya? Karena memang masyarakat banyak nggak paham. Jadi Anda rasa anti perlu bersabar.
dikatakan seperti pakai karung, pakai mukena, pakai gini gitu. Sabar. Cuma nasihatnya, ingat tadi Nabi ketika memberikan nasihat kepada para sahabat yang baru hijrah, yang baru sampai ke kota Madinah, ketika beliau sampai di sana, beliau mengatakan afsyus salam, tebarkan salam. Jadi engkau dengan jilbabmu, dengan cadarmu, jangan kemudian engkau nggak mau menyebarkan salam. Tebarkan salam, assalamualaikum, khususnya kepada teman-teman perempuan ketika engkau beli sesuatu di toko, umpamanya beli apa, ada yang jualan, kau katakan assalamualaikum, sehingga dia tahu, oh ternyata yang pakai cadarnya tidak seperti yang diomongkan orang-orang. Dia bergaul sih, dia mengucapkan salam sama tetangga-tetangga. Ingat kata Nabi SAW, wa'atimut ta'am, berbagi makanan. Kita berbuat baik sama mereka gitu. Sehingga mereka tahu bahwasanya pakaian ini tidak menghalangi kita untuk tetap bersosial, untuk tetap berbagi dengan orang lain, dan untuk menjadi muslimah yang jadi contoh di masyarakat. Barakallahu fiik.